Baiklah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas gemar membaca dan rajin. Anak-anak, tahukah kalian apa kegiatan yang dapat menambah wawasan? Kegiatan tersebut adalah membaca buku. Karena buku adalah jendela dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hambanya yang gemar menuntut ilmu. Dan membaca adalah salah satu cara untuk menuntut ilmu. Dengan membaca buku, kita dapat memperoleh pengetahuan. Oleh sebab itu, membaca buku adalah aktivitas yang sangat bermanfaat. Terlebih bagi kita semua umat Islam, mempunyai buku atau kitab yang sangat mulia, yaitu Al-Quran. Di dalamnya terdapat pedoman hidup bagi kita umat Islam. Kita sebagai umat Islam hendaknya senantiasa membacanya. Surat Al-Alaq, yaitu tentang perintah membaca, yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Selain kita membaca buku, kita juga ada manfaatnya loh. Apa saja sih manfaat membaca buku? Yaitu ditingkatkan derajatnya, menambah wawasan, bermanfaat bagi orang lain, menambah kemampuan bahasa, dan mendapatkan pahala. Memang pada dasarnya semua bacaan itu harus dibaca. Tapi kita harus bisa memilih mana bacaan-bacaan yang baik dan mana bacaan-bacaan yang tidak boleh dibaca oleh kita semua. Contoh bacaan-bacaan yang bermanfaat yaitu 1. Al-Quran. Al-Quran berisi perintah dan larangan Allah. Al-Quran juga berisi ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pahala 10 kebaikan pada setiap huruf Al-Quran yang kita baca. Namun kita tidak boleh sembarangan membaca terjemahannya. Kita harus bersama guru yang mengerti ilmu tafsir Al-Quran. Selain Al-Quran, yang kedua adalah Al-Hadis. Kitab hadis adalah kitab yang di dalamnya berisi segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, seperti perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah kitab akidah. Kitab akidah di dalamnya berisi masalah keimanan yang harus kita yakini. Dan yang keempat adalah kitab fikih. Kitab fikih di dalamnya berisi tata cara beribadah. Kitab fikih juga berisi hukum agama. Selanjutnya yaitu kitab tasawuf. Kitab tasawuf berisi ilmu yang bermanfaat untuk membersihkan hati dari segala penyakit hati. Dan selanjutnya yaitu tentang rajin.
Sebelum lebih lanjut, kita harus memahami dulu apa sih rajin itu. Rajin adalah bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu. Sikap rajin harus dimiliki oleh setiap umat Islam agar pekerjaan cepat selesai. Kira-kira lawan dari rajin ada yang tahu apa tidak ya? Lawan dari sikap rajin adalah malas. Dan kita hendaknya menghindari sifat malas, karena malas adalah sifat yang disukai oleh setan. Sedangkan manfaat sikap rajin, satu, yaitu pekerjaan selesai tepat waktu. Pekerjaan terasa ringan. C. Mendapatkan hasil yang memuaskan. D. Menjauhkan dari sifat malas. E. Menjadi kebiasaan yang baik. Contoh sikap rajin. Rajin beribadah, rajin belajar, rajin membantu orang tua, rajin berangkat ke sekolah. Dan yang terakhir adalah cara menumbuhkan sikap rajin. Berikut adalah beberapa cara untuk menumbuhkan sikap rajin. A. Tidak menunda-nunda pekerjaan. B. Mengerjakan di awal waktu. C. Menyemangati diri sendiri. D. Menyukai apa yang kita kerjakan. E. Meyakini bahwa rajin adalah sikap yang dicintai oleh Allah. Dari sini anak-anak kita sudah mengetahui bahwa membaca buku dan rajin adalah sikap yang harus kita utamakan. Kenapa demikian? Ada seorang dokter bisa menjadi dokter karena dia adalah seorang yang rajin dan suka membaca. Dari sini anak-anak, kalau di antara kalian mempunyai cita-cita yang sangat mulia, maka kalian harus bisa bersikap rajin dan sering-sering membaca buku. Sekian dulu anak-anak untuk hari ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.